Ini kan di zaman saat ini, zaman sekarang ya Ustaz ya, banyak sebelum menikah mereka membuat perjanjian pranikah. Mungkin nggak tahu ada hubungannya dengan kata gunungin nantinya atau bagaimana begitu Ustaz. Nah, dalam pandangan Islam sendiri itu seperti apa ya Ustaz perjanjian pranikah? Kalau dalam Islam sih ya akad itu perjanjian nikah itu sudah meliputi ke semua hal. Karena Islam itu aturan di dalam kehidupan pernikahan sangat jelas, sangat clear, maka sebenarnya tidak diperlukan perjanjian pranikah. Misalnya tentang harta. Harta itu ya clear kalau dalam Islam. Yang namanya orang menikah, maka nafkah itu ditanggung oleh suami. Semua pendapatan suami adalah pendapatan bersama dalam kehidupan pernikahan untuk menafkahi. Adapun pendapatan istri adalah miliknya pribadi, hartanya istri adalah miliknya pribadi. Bagaimana kalau mereka berpisah? Maka kalau berpisah, ya suami tetap harus menafkahi anak-anak yang ada pada bekas istrinya. Itu tugas yang tidak boleh putus, karena anak itu tetap tidak terpisahkan oleh status perceraian. Dia tetap ada dalam tanggungan nafkah ayahnya, bukan ibunya. Jadi karena aturan Islam itu sangat jelas gitu ya, karena aturan Islam itu sangat jelas, maka ya tidak perlu ada perjanjian pranikah karena aturannya jelas. Cuman karena dalam kehidupan modern orang tidak tahu seperti apa Islam mengatur gitu ya, kadang-kadang mereka memerlukan adanya perjanjian ya. Ya monggo-monggo saja, tetapi kalau bisa jangan sampai bertentangan dengan syariat. Contoh tadi soal harta gunung gini. Kenapa dalam Islam tidak ada harta yang disebut gunung gini? Karena aturannya jelas. Hartanya istri adalah hartanya istri, hartanya suami milik bersama, gitu ya. Kenapa di dalam Islam tidak perlu ada aturan perjanjian pranikah tentang ini itu? Karena jelas nanti kalau ketika terjadi perpisahan, anak siapa yang menanggung? Jelas suami gitu ya. Meskipun dia sudah menikah dengan wanita lain, kewajibannya untuk menafkahi anak dari pernikahan sebelumnya nggak pernah putus gitu ya, dan seterusnya. Allah